Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah beberapa saat, aula teleportasi bergetar hebat. Xuan Yuanru, Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng, Xuan Yuan Linger, dan Cusia. Mereka muncul entah dari mana. Tiba-tiba, Xuan Yuanru memperhatikan bahwa 5 aura tirani mengandung niat membunuh yang kuat, mengalir dari luar, menyelimuti dirinya sendiri. Mereka semua berada di tingkat ke-12 ranah Kaisar Agung. Xuan Yuanru membeku di dalam hatinya dan mengirim transmisi suara ke 4 orang. Ada 5 orang kuat di luar. Kita akan bertindak sesuai dengan kesempatan nanti. Dan dengarkan aba-aba dariku. Xuan Yuanru baru saja menyelesaikan transmisi suaranya. Dia melihat 5 sosok menyapu dan muncul di depannya. Pada saat ini, Keyin mengerutkan kening dan menemukan bahwa hanya ada satu wanita yang tidak terlalu cantik, yang merupakan ranah Kaisar Agung tingkat ketiga. 4 yang tersisa, 2 di antaranya ranah Kaisar Agung tingkat kedua, dan 2 lagi di ranah Kaisar Raja tingkat ke-12. Peringkat ketiga ranah Kaisar Agung secara alami adalah Xuan Yuanru. 2 orang di tingkat kedua ranah Kaisar Agung adalah Xuan Yuan Haokong dan Xuan Yuan Changfeng. 2 orang di ranah Kaisar Raja tingkat ke-12 adalah Cusia dan Xuan Yuan Linger. Tepat ketika Xuan Yuanru mengepalkan tinjunya dan hendak berbicara, Keyin berkata dengan dingin kepada seorang lelaki tua peringkat 12 ranah Kaisar Agung, "Cepat tangkap dia, bawahan patuh." Ketika pria berusia 80 tahun itu hendak memulai, Xuan Yuanru berkata dengan dingin, "Tunggu dulu." Xuan Yuanru menjulurkan jari giok dan menunjuk Keyin. "Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menangkap kami? Sombong." Pada saat ini, Yintai berteriak dengan marah. Orang tua ini adalah penguasa kota 8 surga. Lalu dia ini adalah Kaisar Abadi Hongmeng ke-8. Ternyata Kaisar Abadi ke-8. Xuan Yuanru mengangkat alisnya. Bahkan jika itu Kaisar Abadi ke-8, kamu tidak dapat menangkap orang tanpa pandang bulu. Ini konyol. Keyin berkata dengan dingin. "Jika Kaisar Abadi ingin menangkap seseorang, apakah aku masih membutuhkan suatu alasan? Baiklah, kamu jawab pertanyaan Kaisar Abadi ini. Siapa temanmu itu?" Xuan Yuanru tampak bingung. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Keyin mencibir. "Orang-orang dari alam abadi ke-9. Jika mereka ingin mencapai alam abadi ke-8, mereka memerlukan token Kaisar Abadi ke-9 untuk masuk ke sini. Seseorang datang dari alam abadi ke-9 sebelumnya dan menghabisi Kekui yang menjaga aula teleportasi. Kemudian pasti orang-orang itulah yang menghabisi Tuan Muda dari kota abadi 8 surga. Dan ketika kamu datang, kamu pasti telah mendapatkan izin dari Kaisar Abadi ke-9. Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak mengenal orang yang menyelinap sebelumnya." Mendengar ini, Xuan Yuanru berkata dengan dingin, "Tuan Kaisar Abadi, kamu pasti salah paham. Aku khawatir kamu masih tidak tahu. Sekarang Kaisar Abadi ke-9 Fang Rulong sudah mati. Dan ada puluhan ribu penguasa kota di alam abadi ke-9 yang semuanya telah dihabisi. Fang Rulong sudah mati. Dan orang-orang yang memasuki alam abadi ke-8 sebelumnya secara alami tidak diatur oleh Fang Rulong. Sekarang alam abadi ke-9 dalam kekacauan. Aku tidak sengaja menemukan token milik Fang Rulong. Aku hanya ingin membawa keluargaku dan datang ke sini untuk berlatih." Setelah mendengarkan, Keyin mencibir. "Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Akankah Fang Rulong mati? Akankah puluhan juta penguasa kota di alam abadi ke-9 mati?" Setelah tertawa, wajah Keyin penuh dengan niat membunuh. Dan dia berkata kepada lelaki tua sebelumnya, "Tangkap pencuri yang penuh omong kosong ini dulu." Dalam hati Keyin, siapa yang berani menghabisi Kaisar Abadi ke-9? Ini baik. Bahkan jika Fang Rulong benar-benar mati, bagaimana dengan puluhan juta penguasa kota? Keyin tidak percaya sama sekali. Dia merasa bahwa Xuan Yuanru membodohi dirinya sendiri. "Bawahan patuh." Ketika lelaki tua bernama Qi Bijian menjawab dengan hormat, Xuan Yuanru memandang Keyin. Matanya semakin dingin. "Kaisar Abadi ke-8, aku Xuan Yuanru. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Kamu bajingan peringkat ketiga ranah Kaisar Agung. Beraninya kamu berbicara dengan Kaisar Abadiku seperti itu. Kamu benar-benar mencari kematian." Qi Bijian sangat marah dan naik ke udara.
Tangan kanannya yang kering merobek kekosongan seperti cakar elang. Menurutnya, dengan kekuatannya di peringkat ke-12 ranah Kaisar Agung, mudah untuk menangkap wanita ini hidup-hidup. Di mata dua lelaki tua lainnya, Yin Tai dan Keyin, Kebijian secara alami dapat mengalahkan Xuan Yuanru. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Keyin dan yang lainnya. Justru kamu mencari kematian. Xuan Yuanru tampak marah. Telapak tangannya menampar kaki kanan Kebijian. Retakan. Ketika suara patah tulang pertama terdengar, 5 jari tangan kanan Kebijian meledak. Jari-jari yang patah terbang bersamaan. Ketika suara patah tulang kedua datang, seluruh lengan kanan Kebijian tidak mampu menahan pukulan Xuan Yuanru dan meledak. Kebijian menjerit, tubuhnya terlempar seperti bola meriam, dan setelah jatuh di udara, dia mundur 3 langkah sebelum dia menghentikan tubuhnya. Paman dan yang lainnya masuk ke dalam pagoda. Ketika Xuan Yuanru mengirim transmisi suara, keempatnya menghilang dan memasuki pagoda. Pagoda ini dibuat oleh Xuan Yuanru setelah ia memperoleh ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Sebagai mantan kepala ras roh, dia sangat mahir dalam 4 teknik pil, jimat, senjata, dan formasi. Di masa lalu, di alam Dewa Hongmeng, selain Tan Yun, Xuan Yuanru adalah orang dengan pencapaian terdalam dalam 4 teknik. Bahkan mantan murid Tan Yun, yaitu Ling Xia Tianxun, lebih rendah dari Xuan Yuanru dalam teknik pil. Di dalam pagoda, Xuan Yuan Haokong berkata, "Rower, hati-hati." Xuan Yuanru berkata melalui transmisi suara, "Paman jangan khawatir, aku bisa menghabisi sebanyak-banyaknya musuh di ranah Kaisar Agung tingkat ke-12. Aku awalnya hanya ingin menjarah alam rahasia 8 surga. Aku tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan alam abadi ke-8. Sekarang Kaisar Abadi begitu lancang, maka aku tidak akan segan-segan." Pada saat ini, Kebijian meraung pada Xuan Yuanru. "Jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana mungkin?" "Diam," Keyin memarahi. "Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, apakah kamu masih berpikir kamu tidak cukup malu? Bawahan ini tahu bahwa salah." Kebijian terdiam. "Tuan Kaisar Abadi, biarkan aku turun dan menangkap dia hidup-hidup." Pada saat ini, mata keruh Yin Tai mengamuk karena marah. Keyin berkata dengan ringan, "Habisi tubuhnya dan tinggalkan jiwa Kaisar Agungnya. Setelah kita mencari informasi darinya, biarkan dia dimusnahkan menjadi abu." "Bawahan patuh," Yin Tai menjawab, dan pedang dengan atribut ruang keluar dari mulutnya, memegang pedang di tangan kanannya. Menghadapi Yin Tai, jejak penghinaan melintas di mata indah Xuan Yuanru. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya putih melakukan perjalanan melalui lautan awan di atas laut biru dengan kecepatan yang tinggi, dan akhirnya berhenti di lautan awan di 5 miliar mil di timur kota abadi 8 surga, berubah menjadi Tan Yun dalam jubah putih. Tan Yun mengintai di lautan awan, diam-diam melepaskan kesadarannya, dan dengan cepat meluas ke langit barat, menutupi aula teleportasi. Ketika Tan Yun menemukan melalui kesadarannya bahwa aula yang besar sedang bergetar, dia tahu bahwa seseorang sedang bertarung di dalam. "Baiklah, ini akan menjadi pertarungan. Lebih baik kalian bertarung sampai mati. Kemudian aku akan berada di atas panggung." Ketika Tan Yun diam-diam bahagia, dia menemukan melalui kesadarannya bahwa seorang lelaki tua di ranah Kaisar Agung tingkat ke-12 menjerit dan dadanya runtuh, meludahkan darah, dan terbang keluar dari aula. Dalam jeritan yang mengerikan, lelaki tua itu berjuang di tanah untuk bangun. Namun, dada dan tulang rusuknya telah patah. Sangat sulit baginya untuk bangun. Betul sekali, orang tua itu adalah Yin Tai. Ketika Yin Tai berdiri dengan gemetar, bayangan hijau melesat keluar dari aula dan menendang wajah Yin Tai. "Tuan Kaisar Abadi, tolong selamatkan aku." Yin Tai berteriak. Lengan kanannya menyilangkan kepalanya untuk memblokir. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, tulang lengan kanan Yin Tai patah. Tubuh Yin Tai bersandar, seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, Tan Yun mengintip wanita rok hijau melalui kesadarannya, dan diam-diam berkata, "Wanita ini hanya ranah Kaisar Agung tingkat ketiga, dan dia dapat dengan mudah menindas Kaisar Agung peringkat ke-12. Tiba-tiba, mata Tan Yun melebar, dan dia merasa semakin akrab dengan punggung wanita berbaju hijau itu. Ekspresi Tan Yun bersemangat, dan mata bintangnya menunjukkan kerinduan yang tak terkendali, dan dia berkata pada dirinya sendiri,
Apakah itu dia? Segera setelah itu, Tan Yun menemukan bahwa wanita dengan rok hijau telah berubah menjadi bayangan dan mengejar lelaki tua yang telah jatuh ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, Tan Yun melihat bahwa seorang wanita di peringkat ke-12 Rana Kaisar Agung terbang keluar dari aula dengan kecepatan tinggi. Wanita itu berkata dengan tajam, "Xuan Yuanru, Kaisar abadi ini ingin menghabisimu." Ini benar-benar lower. Ketika Tan Yun khawatir, dia menemukan bahwa dua lelaki tua di Rana Kaisar Agung tingkat ke-12 juga terbang keluar dari aula dan ingin ikut menyerang Xuan Yuanru. Tan Yun tidak berpikir panjang. Dia berubah menjadi cahaya putih dan menembak ke arah Xuan Yuanru dalam jarak 5 miliar mil. Pada saat yang sama, Xuan Yuanru yang mengejar Yintai memiliki ekspresi ngeri di wajahnya yang menakjubkan karena dia menemukan bahwa Keyin memiliki kecepatan lebih cepat dari dirinya sendiri. Dengan suara tajam, Keyin mengayunkan tangan kanannya ke udara dan pedang Kaisar Langit 8 muncul dari tangannya. Aku tidak tahu latihan apa yang dilakukan Keyin, tetapi dalam sekejap, ratusan sosoknya tiba-tiba muncul di salju. Pada saat ini, sepertinya ratusan Keyin menyerang Xuan Yuanru dengan pedang. Xuan Yuanru segera menyerah mengejar Yintai. Kecantikannya sering muncul dari kehampaan, mencoba menghindari ratusan Keyin yang datang untuk menghabisinya. Setelah Xuan Yuanru lolos dari 90 cahaya pedang, tiba-tiba sosok Keyin di seluruh langit menghilang. Detik berikutnya, Keyin memegang pedang, muncul di kehampaan di belakang Xuan Yuanru, dan menusuk punggung Xuan Yuanru dengan pedang. Dorongan, Xuan Yuanru yang tertangkap basah, bergerak ke samping untuk menghindar. Meskipun dia menghindari pedang fatal, lengan kanannya tetap tertusuk. Ledakan, Keyin mengambil kesempatan untuk menampar punggung Xuan Yuanru dengan telapak tangannya. Xuan Yuanru menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya terlempar ke udara. Suara mendesing, Xuan Yuanru berputar-putar di langit, dan kemudian melangkah ke langit dan berdiri. Pada saat ini, wajah Xuan Yuanru sangat pucat, lebih pucat dari kepingan salju. Dia memandang Keyin, dan ada ketakutan yang mendalam di matanya yang indah. Pada saat ini, Xuan Yuanru sangat terkejut dengan kekuatan Keyin. Dia berpikir bahwa kekuatannya telah berdiri di puncak alam abadi manapun, dan dia dapat menghabisi semua kaisar abadi, kecuali pria yang paling dia benci. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kaisar abadi ke-8 begitu kuat dan begitu cepat. Tepat ketika Xuan Yuanru dikejutkan oleh kekuatan Keyin, dia tidak tahu bahwa Keyin bahkan lebih menakutkan dari itu. Itu sangat benar. Adapun nama Keyin, dia seperti guntur di hati semua makhluk abadi, di alam abadi pertama, hingga alam abadi ke-8. Alasan mengapa dia begitu menusuk bukan karena dia adalah kaisar abadi ke-8, tetapi karena 100 tahun yang lalu, 8 kaisar abadi dari pertama hingga ke-8, mereka berlatih tanding untuk belajar dari satu sama lain bersama-sama. Selama latih tanding, 8 kaisar abadi tidak mengundang Fang Rulong, karena di dalam hati mereka masih memandang rendah Fang Rulong. Bagaimanapun juga, dia adalah seekor anjing. Dalam latih tanding, Keyin mendominasi. Oleh karena itu, Keyin dikenal sebagai orang nomor 1 di semua alam abadi Hongmeng. Namanya bergema di seluruh 8 alam abadi, kecuali alam abadi ke-9. Pada saat ini, Keyin tidak pernah membayangkan bahwa gadis roh hijau di peringkat ketiga Rana Kaisar Agung di depannya tidak mati oleh serangannya. Tentu saja, yang ditakuti Keyin bukanlah kekuatan Xuan Yuanru, tetapi yang membuatnya takut adalah kemampuan Xuan Yuanru untuk melompati tantangan. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup lama. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar. Setelah Keyin mengambil keputusan, dia melihat dua lelaki tua yang terbang di atas dan Ke Bijian yang kehilangan lengan. Dia berkata tanpa ragu, "Kalian bukan lawannya. Serahkan dia kepada Kaisar Abadi ini. Pergi dan jaga penguasa kota Yin, bawahan Patu." Ke Bijian dan kedua lelaki itu terbang ke salju, membantu Yintai berdiri. Mereka berempat menahan napas dan menatap Xuan Yuanru. Mata mereka yang keruh menunjukkan tatapan garang. Pada saat yang sama, di hati mereka berempat, tidak peduli apa asal-usul Xuan Yuanru, di depan Kaisar Abadi hari ini, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Keyin menunjuk Xuan Yuanru di salju. Kaisar Abadi ini dapat melihat bahwa kamu tidak menyembunyikan kekuatanmu. Katakan, siapa kamu dan mengapa kamu begitu mampu melompati tantangan?
Xuan Yuanru menutup telinga, mengangkat tangan, menyekat darah dari sudut mulutnya, dan segera menatap Kei Yin dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu." Sombong. Cahaya dingin di mata indah Kei Yin berkedip, dan dia berkata, "Kecepatanmu sedikit lebih rendah dari Kaisar Abadi ini. Kaisar Abadi ini dapat menghabisimu hanya dengan mengandalkan kecepatan. Aku akui bahwa aku tidak secepat dirimu, tetapi tidak mudah bagimu untuk menghabisiku." Xuan Yuanru berbicara seolah-olah menghadapi musuh besar. Pada saat yang sama, Xuan Yuanru penuh amarah di hatinya. Aku benar-benar tak beruntung. Siapa yang datang dari alam abadi ke-9 ke alam abadi ke-8? Jika aku berhasil melarikan diri hari ini, aku pasti akan menemukan orang itu. Memikirkan hal ini, Xuan Yuanru mengerutkan kening dan berpikir, mungkinkah dia? Ketika Xuan Yuanru bingung, bibir Kei Yin bergerak diam-diam, dan aura di tubuhnya tiba-tiba naik. Tiba-tiba, langit dalam radius jutaan mil tidak bisa menahan napas, dan runtuh satu demi satu. Merasakan aura menakutkan, ekspresi Xuan Yuanru sangat serius. Armor es Tian Xuan. Saat Xuan Yuanru memikirkannya, udara sedingin es melonjak keluar dari tubuhnya yang halus, dan mengembun menjadi satu set baju besi, berwarna darah di tubuhnya. Berdengung saat kekosongan bergetar hebat. Tangan kanan Xuan Yuanru yang lemah dan tanpa tulang terbalik, dan pedang es berdarah muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Dia tahu bahwa karena dia tidak bisa melarikan diri, hanya ada pertempuran tanpa akhir. Kei Yin menatap baju besi berwarna darah di tubuh Xuan Yuanru, dan segera matanya tertuju pada pedang es berwarna darah di tangan Xuan Yuanru, dan matanya yang indah menunjukkan keterkejutan. Xuan Yuanru, jika aku tidak salah, kamu seharusnya mengenakan pelindung es Tian Xuan, dan pedang di tanganmu adalah pedang es Tian Xuan. Tidak heran kamu begitu kuat dalam tantangan lompatan. Jadi kamu adalah ras roh yang tersisa dari alam Dewa Hongmeng. Setelah berbicara, Kei Yin mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa mata dari ras roh tidak biru. Mengapa kamu biru? Aku mengerti. Kamu dengan sengaja mengubah warna mata, sehingga orang lain tidak dapat mengetahui bahwa kamu adalah sisa dari ras roh. Mendengar ini, mata Xuan Yuanru meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Ya, aku dari ras roh. Juga apa yang terjadi? Mengapa kamu mengatakan bahwa aku adalah sisa dari ras roh? Setelah mendengar ini, Kei Yin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan suaranya penuh dengan ejekan. Jadi kamu sendiri tidak tahu. Kalau begitu, Kaisar Abadi ini tidak keberatan membuang sedikit waktu. Biarkan kamu mati dan mengerti. Dahulu kala setelah Hongmeng Supreme jatuh, Xi Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme membagi alam Dewa Hongmeng secara merata. Kemudian, dua Supreme memerintahkan untuk menghabisi ras roh. Dikatakan bahwa pada saat itu, ras roh ditangkap dan dihabisi. Aku pikir ras roh telah dihabisi semuanya. Tetapi aku tidak berharap masih ada satu ikan yang tertinggal. Mendengar ini, mata indah Xuan Yuanru dipenuhi air mata. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan menatap Kei Yin di langit bersalju. Kamu bohong, omong kosong. Kami ras roh tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Xing Tian Supreme dan Xi Yuan Supreme. Bagaimana mungkin kedua Supreme menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Kei Yin mencibir. Kamu bahkan tidak memikirkannya. Alasan mengapa Patriark ras roh dihabisi oleh pedang Hongmeng Supreme. Karena kepala ras roh ingin mendominasi alam Dewa Hongmeng. Kepala ras roh juga ingin memerintahkan alam Dewa Hongmeng. Meskipun Hongmeng Supreme dihabisi oleh dua Supreme lainnya, semua orang tahu bahwa ras roh sangat ambisius untuk bersaing memperebutkan alam Dewa Hongmeng. Dua Supreme secara alami akan memotong rumput liar dan membasmi akarnya dan menghabisi ras roh milikmu. Mendengar ini, air mata Xuan Yuanru menetes. Xi Yuan Supreme, Xing Tian Supreme, jika apa yang dia katakan itu benar, aku Xuan Yuanru pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Sebelum Xuan Yuanru bisa mengatakan apa-apa, Kei Yin dengan jijik memotongnya. Ayo, kamu akan mati di tangan Kaisar Abadi ini. Apakah kamu pikir masih ada kesempatan untuk menjadi dewa suatu hari nanti? Baiklah, aku sudah memberitahumu apa yang harus dikatakan Kaisar Abadi ini. Kamu bisa mati sekarang dalam damai. Begitu Kei Yin selesai berbicara, dia memegang pedang dan melintasi salju dengan momentum yang mengesankan, bertarung sengit dengan Xuan Yuanru. Tiba-tiba, cahaya pedang yang menakutkan
menghancurkan langit salju, menghancurkan langit menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Tanyun yang berpergian di lautan awan dengan kecepatan tinggi, sedang terburu-buru, dan mata bintangnya penuh dengan kekhawatiran. Dia khawatir Xuan Yuanru bukan lawan Keyin, dan dia berharap dia bisa segera menyusul di aula, tetapi dengan kecepatannya akan butuh setengah jam untuk tiba. Beberapa saat kemudian, Tanyun yang sedang terbang menemukan melalui kesadaran abadinya bahwa Xuan Yuanru yang mengenakan baju besi es Tianxuan dan memegang pedang es Tianxuan hampir melakukan segala yang mungkin, tetapi dia masih dipukuli. "Rower, kamu harus bertahan." Tanyun sangat khawatir, namun dia tidak mengirim suara pada Xuan Yuanru. Dalam sekejap mata setelah beberapa saat, Tanyun menemukan bahwa Xuan Yuanru benar-benar tertekan karena kecepatannya sedikit lebih lambat dari kecepatan milik Keyin. Setelah beberapa saat, di langit bersalju, Keyin berputar-putar di udara, muncul di belakang Xuan Yuanru, dan dengan keras menebas ke arah baju besi Tianxuan. Sekarang, baju besi es Tianxuan milik Xuan Yuanru ditutupi dengan bekas luka dan itu akan pecah. Mata indah Xuan Yuanru penuh dengan kengerian. Dia ingin menghindari pedang, tetapi dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki armor es Tianxuan untuk melindungi tubuhnya, dia pasti sudah mati sejak lama. Sudah terlambat dan terlalu cepat. Ketika Keyin menebas punggung Xuan Yuanru dengan pedangnya, pelindung es Tianxuan terkoyak dan tercecer ke dalam kehampaan. Dan ketika Keyin menghancurkan baju besi Xuan Yuanru dengan satu pedang, ujung pedang yang tajam dengan percikan darah menebas lurus ke bawah dari belakang leher Xuan Yuanru, menghancurkan roknya dan membuka luka yang mengejutkan. Samar-samar terlihat bahwa tulang putih terlihat di luka punggung Xuan Yuanru. Menghadapi rasa sakit yang parah dari punggungnya, meskipun wajah Xuan Yuanru sepucat kertas dan rasa sakit di dahinya ditutupi dengan butiran keringat, dia masih tidak mengatakan sepatah kata apapun. Keyin memegang pedang, terbang dari langit, dan mengayunkan ratusan pedang ke arah Xuan Yuanru satu demi satu. Xuan Yuanru sedang terburu-buru untuk menghindar. Lengan dan kakinya ditebas dengan puluhan pedang di sekujur tubuhnya. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, dia akan dipenggal kepalanya sejak lama. Xuan Yuanru yang dipenuhi memar sangat tragis sehingga orang tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Dia tampaknya telah kehabisan semua kekuatannya, dan ketika dia baru saja melarikan diri 100.000 kaki jauhnya di langit bersalju yang luas, Keyin muncul 10.000 kaki di depan Xuan Yuanru. "Kamu tidak bisa melarikan diri." Keyin memegang pedang, mengubahnya menjadi seberkas cahaya, dan menyerang Xuan Yuanru. Tanyun yang akan tiba. Dia khawatir tentang keselamatan Xuan Yuanru, tetapi dalam proses menyaksikan pertempuran melalui kesadaran abadinya, dia menemukan bahwa Xuan Yuanru belum menggunakan kartu andalannya, yaitu mata Dewa Rasro. Tanyun percaya bahwa Xuan Yuanru akan menggunakannya. Dari sudut pandang Tanyun, dengan kekuatan tingkat ketiga Rana Kaisar Agung, Xuan Yuanru menggunakan mata Dewa Rasro dapat mengalahkan Keyin. Oleh karena itu, dalam pandangan Tanyun, Xuan Yuanru memiliki 90% harapan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Tanyun dan membuat Tanyun benar-benar menyadari kekuatan Keyin. "Jika kamu menghabisiku, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya." Xuan Yuanru berdiri gemetar di langit, terengah-engah dan berkata, "Mata Rasro, ribuan anak panah." Tiba-tiba, sepasang mata seperti safir Xuan Yuanru menjadi sedalam kolam kuno, dan kedalamannya tampak mampu menelan segalanya. Segera setelah itu, aura menakutkan dan ganas keluar dari matanya, dan menyelimuti Keyin yang datang. Keyin mengerutkan kening ketika dia waspada. Tiba-tiba, cabang panah es Tianxuan keluar dari mata Xuan Yuanru dan datang ke arahnya. Xuan Yuanru menjerit lemah. Segera, panah Tianxuan yang terbang memancarkan aura dingin, berubah menjadi semburan dari langit bersalju, menembus kehampaan dan melahap Keyin. Merasakan aura yang memancar dari masing-masing anak panah Tianxuan, ekspresi Keyin serius, tetapi matanya yang indah penuh dengan semangat juang. "Sepertinya kekuatannya bagus, tetapi jika kamu ingin menghabisi Kaisar Abadi ini, itu masih terlalu jauh." Teknik pedang kekacauan Tai King. Kekacauan tidak memiliki bentuk. Tai King tidak memiliki roh.
dan niat membunuh memiliki bentuk. Bibir Keyin terbuka sedikit dan segera sosoknya bergerak dalam lintasan misterius dari langit bersalju. Pergelangan tangannya berputar dan cahaya pedang yang kacau dengan panjang ribuan kaki tiba-tiba dilepaskan. Mata Xuan Yuanru yang indah menunjukkan keputusasaan yang dalam. Kaisar abadi ke-8, kamu siapanya dari Xingtian Supreme. Xuan Yuanru, kamu memiliki penglihatan. Kamu benar-benar dapat mengenali asal-usul dari teknik milikku. Keyin berkata dengan arogan, Kaisar abadi ini adalah cucu murid Xingtian Supreme. Xuan Yuanru, adalah kehormatan bagimu untuk mati di tangan Kaisar abadi ini. Begitu suara Keyin jatuh, lusinan cahaya pedang yang kacau menghantam aliran yang dibentuk oleh panah Tianshuan. Dengan suara keras yang memekakan telinga, panah Tianshuan hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang yang kacau. Setelah semua panah hancur, masih ada 3 balok pedang yang tersisa, yang datang satu demi satu ke arah Xuan Yuanru yang terluka parah. Ledakan! Xuan Yuanru memegang pedang untuk memblokir, dan suara keras mengamuk. Setelah pedang es Tianshuan di tangannya hancur inci demi inci, cahaya pedang kekacauan pertama menelan Xuan Yuanru. Xuan Yuanru membuat suara yang menyakitkan. Aku tidak boleh mati. Aku belum membalas dendam pada Tanyun. Pada saat ini, bayangan Tanyun muncul di benak Xuan Yuanru. Dia memikirkan pria yang dia cintai dan dia benci. Lalu dia menangis putus asa. Apakah itu teknik pedang kekacauan Tai King lebih kuat dari mata Tianshuan miliknya? Tentu saja tidak. Jika Xuan Yu juga berada di peringkat ke-12 ranah Kaisar Agung, Xuan Yuanru dapat menghancurkan cahaya pedang kekacauan dengan mudah. Sangat disayangkan bahwa Xuan Yuanru hanya peringkat ketiga ranah Kaisar Agung, jauh lebih lemah dari Keyin. Xuan Yuanru berpikir, pagoda terbang di telinganya, dan dia berteriak, Paman dan yang lainnya, kalian semua lari. Kalian bisa melarikan diri sejauh yang kalian bisa. Maaf, akulah yang membuat kalian terlibat. Di dalam pagoda, Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Lingar, dan Xuan Yuan Changfeng sudah lama menangis. Cusia yang berada di sampingnya juga meneteskan air mata. Kakak, Xuan Yuan Lingar kesakitan terus-menerus. Xuan Yuan Haokong menangis saat mengemudikan pagoda untuk menuju ke Laut Timur tanpa perintah Keyin. Saat ini, kedua lelaki tua kecuali Yintai dan Kebijian yang terluka melakukan perjalanan melalui salju dengan kecepatan tinggi. Mereka mengejar pagoda. Xuan Yuanru mengeluarkan suara keengganan, kemarahan, dan kesedihan. Tanyun, aku membencimu. Aku benar-benar membencimu. Cahaya pedang kacau pertama belum menelan Xuan Yuanru, dan aura yang dipancarkannya telah membuat Xuan Yuanru terluka parah. Segera, cahaya pedang kacau pertama menelan Xuan Yuanru. Xuan Yuanru berubah menjadi awan darah, dan tidak ada tulang yang tersisa. Xuan Yuanru telah mati. Setelah itu, 2 cahaya pedang kacau yang tersisa juga menghilang. Oke guys, kalau diartikan ya, Xingtian itu artinya kekacauan atau kacau ya. Jadi jangan bingung ya kalau ada istilah Xingtian mimin ubah menjadi kekacauan. Oke, kita lanjut. Ketika mata Keyin menghina, raungan yang dipenuhi dengan kemarahan tak berujung bergema di langit. Kaisar abadi ke-8, ingatlah aku akan segera menghabisimu. Keyin menoleh, dan saat berikutnya, dia melihat pemandangan yang luar biasa. Di hadapannya, dia melihat raksasa setinggi 4.000 kaki. Raksasa itu tiba-tiba muncul di langit bersalju di mana Xuan Yuanru mati. Dia menangis dengan suara serak. Rower, aku akan menyelamatkanmu. Suara Tanyun begitu keras sehingga bergema di langit. Xuan Yuan Haokong yang melarikan diri bersama Xuan Yuan Lingar dan Changfeng menjadi tertegun sejenak. Itu suara bos. Pada saat ini, Cusia ingin menangis dengan penuh semangat. Ya, itu benar suara dari bos. Cusia, Xuan Yuan Haokong, dan yang lainnya melepaskan kesadaran abadi mereka. Mereka menemukan bahwa Tanyun yang tingginya 4.000 kaki muncul di langit bersalju tempat Xuan Yuanru mati. Pada saat ini, di mata raksasa Tanyun, air mata besar terus menetes, dan hatinya meraung. Balikan waktu untukku. Detik berikutnya, waktu di ruang 10.000 kaki mulai terbalik, dan mayat Xuan Yuanru yang tersebar kembali menyatu. Pada saat ini, Keyin yang berada di ribuan kaki jauhnya menemukan dengan ekspresi ngeri bahwa 3 cahaya pedang kacau yang telah menghilang tiba-tiba muncul kembali. Ini mungkinkah pembalik waktu? Jantung Keyin memicu gelombang besar. Kita harus tahu bahwa bahkan gurunya tidak dapat menggunakan kekuatan magis untuk membalikkan waktu. Rower, jangan takut. Aku akan melindungimu.
Tanyun mengeluarkan tangan kirinya, membuka tangan raksasanya, dan memegang Xuan Yuanru di telapak tangannya. Cahaya pedang kacau pertama tiba-tiba mengenai lengan Tanyun. Dorongan, darah agung menodai langit bersalju, dan seluruh lengan kanan Tanyun terputus. Langkah Dewa Hongmeng. Tanyun menggertakkan giginya tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, dan lolos dari dua cahaya pedang kacau yang lainnya. Tanyun tahu betul bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia sama sekali bukan tandingan Keyin. Pada saat yang sama, hati Tanyun penuh dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Kemarahan ini bukan hanya karena Xuan Yuanru dihabisi oleh Keyin. Di antaranya adalah kebencian terhadap guru Keyin, yaitu Xingtian Tianzun atau Dewa Kekacauan. Oke guys, beda ya. Xingtian Tianzun dari Xingtian Supreme. Jadi Xingtian Tianzun tuh muridnya dari Xingtian Supreme ya. Mimin kasih info biar nggak puyeng kalian, makin kompleks kan ceritanya. Oke, kita lanjut. Karena muridnya Lingxia Tianzun yang mengkhianatinya di masa lalu, menikah dengan Xingtian Tianzun yang merupakan guru Keyin. Pada saat ini, melihat Tanyun hendak melarikan diri, bagaimana mungkin Keyin setuju? Hari ini, kamu harus meninggalkan hidupmu. Ketika suara acuh tak acuh Keyin terdengar, dia mengejar Tanyun, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan Tanyun yang melakukan langkah Dewa Hongmeng. Begitu Tanyun tertangkap, konsekuensinya akan fatal. Persetan denganmu, Tanyun berkata dengan tajam. Keyin, ingat aku tidak akan kembali terlalu lama. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Alam rahasia 8 surga telah dijarah olehku, dan saudara perempuanmu Lu Bingyan telah dihabisi olehku. Ada juga wanita berpakaian hitam bernama Xiao Qian yang juga dihancurkan olehku. Keyin tertegun sejenak lalu berkata, jika kamu ingin menggunakan kebohongan semacam ini untuk mengganggu pikiranku dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, kamu membuat kesalahan besar. Tidak masalah jika kamu tidak percaya. Aku bisa membuatmu percaya. Saat Tanyun berbicara, sebuah token terbang keluar dari cincin abadi di jari tangan kanannya yang jatuh ke dalam kehampaan. Token itu adalah token milik Xiao Qian. Melihat token, tubuh Keyin gemetar karena marah, dan suara kesedihan menembus salju. Tanyun, jika kamu berani menghabisi saudara perempuanku, Kaisar Abadi ini bersumpah bahwa kamu harus mati. Paru-paru Keyin meledak karena marah. Kita harus tahu bahwa Lu Bingyan tumbuh bersamanya. Dengan penuh amarah, Keyin terus mengejar Tanyun. Selama penerbangan, Tanyun cincin abadinya tertelan ke telinganya dalam satu pikiran, dan segera dia berkata pada Xuan Yuan Haokong yang melarikan diri, cepat terbang ke arahku. Ketika Xuan Yuan Haokong mendengar kata-kata itu, dia mendorong pagoda untuk melewati dua lelaki tua yang mengejarnya, dan menembak ke arah Tanyun, berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus ke telinga Tanyun. Pada saat ini, dua orang tua juga datang ke arah Tanyun dengan agresif. Kalian berdua, blokir dia sejenak, dan Kaisar Abadi ini akan segera datang. Suara Keyin yang tak terbantahkan terdengar dari benak kedua lelaki tua itu. Oke guys, lunas ya. 2 video 30 menitan lebih. Ya begitulah teman-teman. Mungkin habis upload ini Mimin mau tidur ya. Udah ngelembur lama ini. Oke guys ya. Seru banget. Akhirnya apa ya, peristiwa episode kali ini Ayang Xuan Yuanru ya. Sebenarnya kalau Mimin tuh nggak setuju ya kalau tanya nama Xuan Yuanru guys. Karena apa, Xuan Yuanru tuh dulunya menghabisi adik kedua ya, adik kedua Tanyun ya, kayak mana sih ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.